اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وعلى المصلين والتوابين تعالى ونفعنا به وببارك وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أكرم عالما فقد أكرمني ومن أكرمني فقد أكرم الله ومأواه الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم نور العالم أفضل من عبادة الرجال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تعلم بابا من العلم يعمل به أو لم يعمل به كان أفضل من يصلي الفاتحة تطوعا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من زار عالما فكأنما زارني ومن صافح عالما فكأنما صافحني ومن جالس عالما فكأنما جالسني في الدنيا ومن جالسني في الدنيا أجلسته معي يوم القيامة. Jadi keistimewaan ilmu ini Masya Allah. Keistimewaan ilmu ini Masya Allah. Efeknya bukan ke penuntut ilmunya aja, bukan ke orang alimnya aja, bukan ke orang alimnya aja itu. Jadi ilmunya udah istimewa, orang berilmunya istimewa, bahkan pecinta ahli ilmu itu jadi istimewa juga. Makanya kalau mau diteliti dari segi manapun, dari sisi manapun, kalau udah hubungannya sama ilmu gak bakal didapati sesuatu hal yang cacat, gak bakal ditemukan kecacatan, kekurangan, gak ada kehinaan sedikit pun. Apapun pengorbanannya yang diupayakan gak bakal ada ruginya sedikit pun. Karena siapa yang berhubungan sama ilmu, dia berhubungan langsung sama Allah Ta'ala. Memang itu tujuannya Allah Ta'ala mengizinkan hamba-hambanya buat tahu ilmunya Allah Ta'ala. Itu barangnya Allah kan? Ilmu itu barangnya Allah, barang pribadinya Allah Ta'ala. Banyak orang nggak paham, makanya dia nggak mendapati di dalam dirinya ghirah buat mencintai ilmu, buat buat menjadikan dirinya orang yang ahli ilmu atau orang yang mencintai orang-orang ahli ilmu. Dalam artian dia nggak mengutamakan urusan ilmu. Karena apa? Karena dia nggak paham. Ente kalau dititipin barang pusakanya orang sakti, ente senengnya minta ampun. Itu baru orang gitu. Itu baru orang. Sakti-saktinya, sehebat-hebatnya barang pusakanya orangnya, tetap itu punya orang gitu. Itu punya orang.
Maziahnya ya nggak hebat-hebat banget, ya segitu-segitu aja itu. Tapi kenapa coba? Ada imamah atau sorban atau baju koko atau sarung bekas orang-orang masya Allah, orang wali, bekas orang-orang dekat sama Allah Ta'ala. Kenapa itu berkesan lebih istimewa daripada barang-barang pusaka itu? Kenapa? Karena barang itu punya hubungan sama orang yang punya hubungan sama Allah. Jadi punya daya tarik tersendiri. Jangankan orangnya, pakaiannya bisa menyampaikan barokah. Buktinya apa? Oh, ini buktinya turun temurun sesuai dengan kadar makomnya ini. Dari zaman sahabat ya ada yang nyimpen sapu tangannya Rasulullah. Nah, kalau nggak salah Sayyidina Anas bin Malik. Sayyidina Anas bin Malik itu punya selampainya Rasulullah. Punya selampainya Rasul. Bukan pusakanya, selampai. Biasa buat lap keringat Nabi. Kalau dipakai sama beliau, dipakai sama Sayyidina Anas bin Malik, kalau kotor nggak dicuci, pakai air. Pembantunya disuruh lempar ke api itu. Biar kotorannya benar-benar hilang betul itu. Kalau dilempar ke api kan hilang betul. Pembantunya itu bingung, kok disuruh bakar ini selama? Nanti kebakar. Enggak. Begitu dilempar ke kobaran api, itu sampai sedikit pun nggak kebakar sama api. Yang kebakar cuma kotorannya. Sampai ditanya pembantu, ini selampai siapa? Ini selampainya Rasulullah. Nah, ini selampainya Rasul. Itu selampainya Rasulullah nempel sama Rasulullah. Nggak dibakar sama api. Api dunia aja nggak mau bakar. Gak mempan. Berhubungannya langsung sama sosok yang di dalamnya itu memiliki berbagai macam ilmu, jadi sumbernya ilmu itu. Ya. Banyak lagi. Ada wali yang diminta buat doain ada orang buta, dikirim sorbannya, bawa sorban anak kecil, tempelin ke mata. Sorban ini ditempelin ke mata itu orang buta itu orang sembuh buta. Makanya kalau ilmu ini ilmu barang pribadinya Allah. Allah Ta'ala itu diizinin sama Allah Ta'ala. Ya walaupun gak semua ilmu, hanya sedikit saja itu ilmu yang Allah kasih buat kita itu. Kasih pinjam sama Allah Ta'ala ilmu, pinjemin sama Allah Ta'ala, dipinjemin, bukan dikasih hak milik loh, ingat ya. Gak ada ilmu itu pemberian cuma-cuma dalam artian hak milik itu, enggak, dipinjemin sama Allah Ta'ala. Allah pinjemin, kapan waktu Allah mau ambil tuh ilmu, Allah ambil bisa. Lah tujuannya Allah Ta'ala mengizinkan hambanya ini mendapatkan izin pinjaman ilmu dari Allah Ta'ala itu. Tujuannya apa? Tujuannya buat memuliakan ini hamba. Tujuan Allah tuh kayak gitu. Ya, kayak kemarin di Pulau Mas itu kan sama-sama kita dengar itu. Allah Ta'ala bilang dalam hadits qudsi, "Abdi ini lam a'ta ilmi bikum illa li ilmi bikum." Hambaku, aku nggak kasih kamu pinjaman ilmu. Aku nggak taruh, aku nggak letakkan itu ilmu di dalam diri kamu itu, kecuali untuk kamu, biar kamu itu kenal sama aku, biar kita punya hubungan, kata Allah Ta'ala. Cuman orang yang hatinya bermasalah, yang nggak tertarik berhubungan sama Allah Ta'ala, itu orang-orang bermasalah hatinya itu.
Hanya orang yang bermasalah itu hatinya. Suruh taklim, suruh ngaji kayak gini, repotnya minta ampun. Alasannya segudang. A, I, U, E, O. Masalah kamu. Aduh, ada kerjaan. Aduh, ini begini, ini sibuk ini, ada urusan ini, ada urusan itu. Aduh, anak nggak bisa kalau antum marah-marah anak begini begitu. Jangan-jangan memang Allah nggak mau kasih ke kamu itu. Jangan-jangan Allah yang nggak mau ngasih ke kamu itu. Sengaja Allah bikin sibuk kan. Ini lama Allah ilmi fikum liwa'adzibakum, kata Allah Ta'ala. Aku nggak ada, nggak punya tujuan ngasih pinjaman ilmu, ngeletakin ilmu di dalam dada kamu itu tujuannya untuk mengadab kamu. Oh enggak, kata Allah Ta'ala. Biar kamu bebas dari adabku, kata Allah. Coba itu pusaka-pusaka yang kamu pakai itu, punya si Anu, punya Anu, punya orang sakti ini, punya orang sakti. Tetap sakti-saktinya pusaka itu nggak bisa ngebebasin kita, jaga kita dari azabnya Allah Ta'ala, itu nggak bisa. Kita tahu kan punya siapa, punya Mbah Dalam. Ya Mbah Dalam tetap aja besok diadilin sama Allah. Nggak sekalian cari pusakanya Jennifer itu, lebih keren lagi dari mbah-mbah itu. Nih saya dapat cambuk pecut dari Jennifer, kan keren. Ya kan? Wih, angker. Itu bener angker itu. Orang-orang ini lucu. Mau dimuliain sama Allah ditolak. Ya kan? Allah mau kasih dia mulia, dia tolak. Allah mau kasih dia mulia, dia tolak. Lemes, kurang obat kuat. Dosa kayaknya. Ya kan? Allah mau kasih dia mulia, dia tolak. Nah, lucu itu. Lebih senang-senang kalau ngeliat orang sekarang ini. Oh, saya lihat di tiang listrik itu ada yang duduk nongkrong 3 biji. Alah, setan Indonesia ini nggak ada yang menarik kalau ente mau tahu. Setan susah semua, sama kayak ente itu. Ya coba ente lihat setan-setan barat itu, ngeri-ngeri itu, keren-keren. Kalau lihat pocong, itu pocong bukan ente lihat, emang dia datengin ente itu. Dia mau minta tolong bukain iketannya itu, kesian itu. Coba, nggak ada yang menarik itu. Tuyul lah, ya. Saya lihat kuntilanak itu, sian itu nggak bisa turun ke bawah ya. Dia mau turun ke bawah nggak punya rumah di bawah, kerjaan di bawah, nggak ada yang menarik. Ya, cerita orang sakti kayak gitu. Saya lihat nenek-nenek bawa gayung itu, sekalian kasih sabun sama sampo biar mandi itu. Sekalian kasih sabun, kasih sampo, odol, sikat gigi biar mandi. Nggak menarik, tahu nggak? Ada menarik-menariknya. Ini loh dikasih karomah sama Allah Ta'ala. Ada karomah. Karomah itu kedermawanan, kemuliaan. Biar paham. Ini Allah kasih kemuliaan. Kamu mau cari keramat yang lain. Keramatnya orang sekarang ditembak nggak mempan, dibacok nggak mempan. Tapi kalau karomahnya Allah Ta'ala beda. Ente terima apa yang Allah bagi, ente punya kemuliaan di sisi Allah Ta'ala. Jadi orang mulia ente. Ayo, mulia ente di alamil malakut. Di alam malakut ente ini mulia. Di alam malakut ente dimuliain sama Allah Ta'ala. Walaupun kondisinya biasa-biasa aja di dunia. Tapi indallah wa inna rasulih. Oh, istimewa, ada karomah. Ini karomah. Ente tahu Al-Imam Ali As-Sajjad. Imam Ali As-Sajjad
pernah khutbah. Pernah khutbah kalau kita bilang 20 menit, khutbah 20 menit. Di dalam khutbahnya pakai bahasa Arab, nggak pakai huruf alif. Pernah dibikin sayembara, siapa ya? Ente bisa itu khutbah pakai ngeluarin beberapa kalimat tanpa huruf alif. Ya, anak bisa 5 kalimat nggak pakai huruf alif. Yang satu lagi 20 kalimat. Al-Imam Ali As-Sajjad radhiyallahu anhu, beliau naik mimbar, ceramah setengah jam, kalau ente mau tahu nggak pakai huruf alif itu kalimat ceramah. Sama sekali nggak gunakan huruf alif. Ada karomah, dahsyat ini. Sama aja kan kamu disuruh ngomong, nggak usah pakai huruf A itu. Kamu susun deh tuh kalimat, ngomong deh tuh setengah jam, jangan pakai huruf A tapi. Bayangin. Imam Ali As-Sajjad ngomong 20 menit setengah jam itu nggak pakai huruf alif itu, nggak ada di dalam kalimatnya huruf alif. Ada karomah baru. Ini karomah. Dahsyat. Makanya biar paham tuh ya, biar paham. Allah nih ngasih pusakanya ke kita. Tujuannya apa? Biar kita selamat dari azabnya. Biar kita jadi mulia di sisinya. Pantas gitu. Biar mirip sama kekasihnya. Biar mirip sama kekasihnya. Daripada ente berlomba-lomba memirip-miripkan diri sama Brad Pitt, Ronaldinho dan kawan-kawannya itu, dikasih sama Allah acuan yang lebih baik dari itu semua. Biar mirip sama Sayyidina Muhammad. Rasulullah mbahnya ilmu itu. Biar kamu mirip. Kamu kalau berilmu walaupun nggak sebanyak beliau, paling kagak kamu mirip-mirip sama beliau itu. Itu lebih istimewa. Ya. Makanya dikatakan di sini dalam hadis. Man akrama aliman faqad akramani. Barang siapa yang memuliakan orang alim, orang berilmu, sungguh dia telah memuliakanku, kata Rasulullah. Hubungannya ke siapa? Hubungannya ke siapa ini? Ke Rasulullah langsung. Kenapa? Dijelaskan li'annahu habibi, kata Rasulullah, karena orang alim itu kekasihku, kata Rasulullah. Makanya hati-hati, nyakitin hati orang alim itu bahaya. Zolim sama orang alim itu bahaya, nyakitin hati Nabi. Hati-hati. Dekat sama orang alim, dekat sama orang yang dikasihi, disayangi oleh Rasulullah, dicintai oleh Rasulullah. Nggak ada perkumpulan yang paling beruntung dan menguntungkan melainkan duduk kumpul sama para orang-orang yang dikasihi dan dicintai Nabi. Karena nggak pakai udah boleh jadi, udah pasti tentu itu. Udah pasti tentu, Nabi pasti suka sama dia. Kalau duduk sama orang alim itu kayak gitu konsekuensinya. Wa man akramani, kata Rasulullah. Nah, konsekuensi orang yang memuliakanku, faqad akramallah, maka sungguh dia telah memuliakan Allah Ta'ala. Li'anni habibuhu. Kenapa? Karena sungguhnya aku kekasih Allah Ta'ala. Hubungannya ilmu itu ke Nabi ke Allah, langsung. Ajib ya? Ente muliain orang alim, ente memuliakan Rasulullah karena orang alim kekasihnya Rasulullah. Ente muliain Rasulullah itu sama dengan ente memuliakan Allah. Ente sungguh telah memuliakan Allah, kata Nabi. Karena Rasulullah kekasihnya Allah. Konsekuensinya, wa man akramallahu fa ma'wahul jannah. Siapa orang yang telah memuliakan Allah Ta'ala, maka Allah akan tempatkan dia di surganya Allah. Kenapa? Li'annaha mahalu sukna ahbaillah subhanahu wa ta'ala. Karena surga itu memang Allah ciptakan buat ngumpulin para orang-orang yang Allah kasihi, yang Allah cintai.
Maka diperintah sama Nabi, akrimul ulama, muliakan makanya ulama-ulama itu orang-orang alim. Fa innahum warathatul anbiya, karena sesungguhnya ente itu biar tahu kata Nabi, orang-orang alim, orang-orang berilmu itu warisnya nabi-nabi itu. Bahkan ada yang menambahkan nawabur rusul, nawab, naib, apa naib? Bahasa Indonesianya penggantinya Rasul. Penggantinya Rasul, tangan kanannya Rasul itu. Faman akramahum faqad akramallahu wa rasulah. Maka siapa orang yang telah memuliakan para orang-orang alim, sungguh dia telah memuliakan Allah wa Rasulnya. Diriwayatkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi an Jabir, dari Sayyidina Jabir. Berkala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa barik alaihi. Naumul alimi afdalu min ibadatil jahili. Tidurnya orang yang berilmu itu lebih afdal daripada ibadahnya orang jahil. Maksudnya, tapi naumul alim, tidurnya orang yang berilmu, alladzi yura'i adab al-ilmi. Tidurnya orang alim yang memperhatikan adab-adab dari segi keilmuannya dalam urusan tidur, itu lebih afdal daripada ibadahnya jahil yang nggak tahu adab-adabnya ibadah. Eksistensinya ilmu itu tujuannya itu apa namanya, kita bisa mendatangkan ibadah dengan berikut adab-adabnya. Adab itu padahal ibadah sama Allah, ibadah pakai adab. Ya kamu kalau bertamu ke rumah orang kan ada tata keramanya ya. Salam dulu lah, ini dulu lah, walaupun mau cuma sekedar numpang kencing gitu. Nggak bisa. Pak mau kencing, masuk, nggak bisa. Pasti ada kata-kata pengantar itu. Assalamualaikum Pak, minta maaf. Anda begini boleh nggak? Anda kira-kira numpang kencing. Pasti ada kayak gitu. Ibadah sama Allah wajib, tapi di dalam pelaksanaannya itu terdapat adab. Ada adabnya itu. Buat masuk ke dalam ibadah itu punya adab. Nggak sekonyong-konyong ibadah. Makanya kalau di dalam kitab Abwaabul Farajnya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki itu dikasih tahu beliau, doa ini punya rukun, punya syarat, punya adab. Doa loh. Mau berdoa punya syarat, punya rukun, punya adab. Nah kita berdoa itu udah memenuhi itu belum? Kita tahu nggak tuh syaratnya, rukunnya apa, adabnya bagaimana? Saya doa nggak pernah digobul. Ya kamu kali. Kalau saya enggak, alhamdulillah. Saya minta pasti digobul sama Allah Ta'ala. Entah kapan, tapi tetap digobul. Enggak nih hari, besok, nggak besok, lusa, nggak lusa, besok lusa. Ya pokoknya pasti digobul. Nggak tahun ini, tahun depan, gitu kan? Pasti. Karena kita kan kalau doa nggak lupa itu adabnya, syaratnya, rukunnya apa ya, itu perlu belajar. Bahkan sambil diriwayatkan dari Abi Nu'aim an Salman, tapi sanadnya dhaif. Sanadnya dhaif. Wah, dhaif kan bukan palsu. Ya. Dhaif itu enggak menunjukkan kepada kepalsuan hadis. Di fadhail a'mal rayyid, diamalin bagus. Hadis ini ada hadis kata beliau, bunyinya naumu ala ilmin khairun min salati ala jahli. Tidur pakai ilmu itu lebih afdal daripada salat pakai kejahilan.
Karena kenapa? Di anahu qad yadhunnu al-mubtil, qad yadhunnu al-mubtila musahhahan. Karena orang yang nggak melandasi ibadahnya itu dengan ilmu, itu udah pasti boleh jadi dia itu sering menyanggah bersangkaan ini hal yang membatalkan malah yang mensahihkan. Maksudnya dia nggak paham mana yang membatalkan, mana yang musahih, mana yang sah, mana yang batal, nggak paham. Dia pikir amal kayak gini nih royit-royit aja. Toh contohnya banyak buktinya. Orang sholat pakai celana lepis, bukan masalah pakai celana lepisnya yang batalin sholat. Tapi waktu kamu mau sholat, kamu nggak perhatiin itu. Lingkar perut kamu itu mesti tertutup itu dari sejajaran pusar itu. Pusar dan lingkarannya wajib tertutup. Akhirnya banyak yang nggak memperhatikan deh sholat aja. Pakai celana di bawah pinggang, pakai kaos pas banget panjangnya ngetat sama pantat. Waktu di sujud belahan pantatnya kelihatan sama orang. Dia pikir royit-royit aja, dipikir sah-sah aja sholat kayak gitu. Padahal di saat auratnya maksyuf, di saat auratnya terlihat, walaupun bukan dirinya yang lihat, orang lain yang lihat, batal sholatnya. Sholatnya batal. Atau bajunya dipanjangin, oke beb, dipanjangin bajunya. Jadi kalau dia sujud nggak ngangkat, tapi dia kagak tahu. Waktu dia ruku ini ngeblong kelihatan pusarnya itu, blong nih dari lehernya, batal juga sholatnya. Batal juga sholatnya. Amin. Coba ente bangun. Ente tak bangun tak? Bangun. Diri. Ruku coba dulu. Ruku. Tak contohin. Ruku. Ya ruku coba. Nah, itu kan kalau ruku kan ngeblong tuh. Ya kan? Ngeblong kan? Lah kalau andai kan pakai sarungnya di bawah pusar. Pas begini kan mau nggak mau kan itu sebenarnya pusarnya kelihatan itu. Ya kan? Nah batal sholatnya. Waduh, saya selama ini begitu. Nah, kamu selama ini begitu, bagaimana terus? Apa yang kamu dapetin dari Allah? Bukan itu ternyata. Wong sholatnya aja nggak sah kok. Makanya kata Habib Soleh Tanggul, orang ini kadang-kadang mimpi wali kebanggaan. Gila. Padahal dia nggak tahu. Boleh jadi teguran itu. Boleh jadi bukan bisyarah itu. Orang soleh kalau mimpi wali, kata Habib Soleh Tanggul, itu bisyarah. Tapi kalau nggak soleh, bukan orang yang soleh, mimpi wali, teguran. Kalau orang sekarang enggak, mimpi wali mabok langsung dia. Oh dipikir dirinya biar, kelas, ajib. Udah masya Allah udah top. Dipikir begitu. Mimpi aja bukan syarat. Bukan barang wajib mimpi. Ini loh hidup yang ente jalanin ini waktu lagi ente melek ini yang wajib ente jalanin ini. Ini yang nyata, ini yang real. Mimpi boleh jadi benar, boleh jadi gagal. Orang soleh mimpi, orang soleh wali, orang soleh mimpi ketemu wali, tapi bisa ada. Kabar bahagia itu. Mungkin hadiah dari Allah. Mungkin ini wali senang sama ini orang didatengin akhirnya karena solehnya ini orang. Nah kalau nggak soleh, ibadahnya fasiknya banyak, fasidnya banyak, rusaknya banyak. Sisi ibadahnya rusaknya banyak. Ibadahnya yang batal lebih banyak daripada yang soleh. Temu wali, apa bisyarah. Beb, tapi ilmu begitu tuh nggak bisa ditolak pakai logika. Kalau ada ilmu kayak begitu nyalahin logika, amr ghaibiyah yang menyelisih logika nggak sah itu.
ilmunya. Bukan minallah berarti. A'adhamu amril ghaibiyah wujudullah. Paling seagung-agungnya perkara yang gaib buat kita ini perkara ghaibiyah, hal-hal yang gaib tentang keberadaan Allah Ta'ala. Betul nggak? Ini aja masih bisa diterka dengan akal. Akal ini masih bisa manut gitu loh. Walaupun iman yang meyakini itu dengan hati. Ngerti nggak? Makanya Imam Fakhruddin Ar-Razi yang ngarang kitab Tafsirul Kabir, Mafatihul Ghaib itu dijuluki beliau itu di zamannya imam yang punya 1000 dalil akli, dalil akal yang dapat menunjukkan akan wujudnya Allah Ta'ala. Orang yang punya 1000 dalil akal, dalil logik. Paham? Biar ngerti. Toh nyatanya ilmu yang nggak sampai di pikiran kita itu yang menurut kita, wah ini nggak bisa ditelaah pakai akal. Karena ini sifatnya metafisika, bukan fisika ya. Ini metafisika. Begitu yang jalanin wali, jadi masuk akal semuanya. Betul kan? Ini jadi betul. Jadi masuk akal. Karena nggak ada ceritanya. Nggak ada ceritanya ilmu itu mesti ilmu itu menolak kebenaran yang Allah sampaikan. Nggak bisa ya. Nggak masuk akal, ilmu Allah tuh nggak masuk akal, nggak ada ceritanya. Quran ini sebelumnya Quran ini nggak nampak. Akhirnya diwujudkan sama Allah Ta'ala. Dulu orang nggak ada yang menyelisih perihal sekarang orang begitu muncul ilmu sains, banyak orang menyelisih. Banyak menyelisih akhirnya. Tapi setelah ditelusuri semuanya ternyata ada hikmahnya. Lalat masuk ke tempat minum kita, celepin. Mengapa itu? Coba. Gara-gara ada bahasa, mengapa itu? Orang langsung meliti itu. Kalau dulu kan nggak wes ada nabi gitu. Kita sam'an wa ta'an aja. Apa yang nabi suruh amalin. Gampang aja kalau orang dulu kan. Ngapain repot gue pikirin. Yang ngomong ini Sohibul Bisyarah kok. Kenapa jadi repot, aneh teliti-teliti, udah ngamalin aja sam'an wa ta'an, selesai. Manfaat faedahnya besok dia dapat akhir, kalau udah sampai dia tahu. Makanya kata Habib Abdullah Haddad, orang sekarang ini belajar tasawuf bukan amalnya yang diuber. Bukan tasawuf yang dipelajarin, cara jadi wali. Orang akhir zaman ini mempelajari gimana caranya jadi wali. Dia mau paham-pahamin pakai akalnya nih, cerita urusan gimana ceritanya jadi wali. Kata Habib Abdullah Haddad tuh nggak penting itu. Tuh nggak penting amalan kayak begitu. Ente amalin apa yang Rasulullah amalin, yang Rasulullah ajarin. Nanti kalau ini diangkat derajatnya sama Allah ke lebih tinggi, ente pasti tahu apa yang ada di bawah itu. Betul nggak begitu? Masuk akal kan? Iya. Kalau ente udah ngobrol sama orang, ceritanya nggak masuk akal, tinggalin, nggak penting orang-orang kayak gitu. Bikin otak butek, bikin hati mantep. Dari dulu ulama-ulama kita, ulama-ulama kita yang top-top, imam-imam kita, sampai ke sahabat lagi, semua rasional. Semuanya rasional. Gitu. Semuanya rasional, nggak ada yang nggak rasional. Karena kenapa? Membicarakan hal-hal kayak makanya nih anak kasih tahu ini kalau ente baca Ihya, ada tuh kalimat. Siapa orang yang bertasawuf di pagi hari, sorenya pasti udah gila itu.
Bukan tasawufnya yang salah, caranya dia bertasawuf itu. Ngaji ihya coba. Dalil itu yang dipakai Wahabi buat mukul para sufi itu. Ini Imam Ghazali aja ngomong kayak gini, kamu nggak tahu maksudnya Imam Ghazali. Banyak orang yang sosok bertasawuf, tapi dia nggak bertasawuf itu. Ya kan? Zikir itu wajib, Wan. Tapi ya. Apa namanya? Menggantungkan segala hal dengan zikir itu keliru itu. Oke, zikir ini ntar besok Anda bisa kasyaf ini. Itu kan besok hati tajam nih. Ada khata ada. Wallah ada kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari Sahibul Hikam, hada mazmum. Fi'il kayak gini ini tercela ini. Dua zikiran taklim kagak kok. Gimana mau jadi hebat itu? Nggak bisa kayak gitu. Ngajinya belum lulus itu. Jangan, hati-hati. Akhir zaman tuh kayak gitu-gitu memang. Ente jangan dengar cerita nanti tentang Imam Mahdi itu sakti-sakti terus ente mau jadi sakti gitu sekarang. Ente perlu tahu ya. Tentaranya Imam Mahdi itu yang bakal membantu pembebasan Aqsa nanti itu jumlahnya cuma 40.000. Udah 40.000 itu semua hatinya bersih-bersih semua itu. Nggak ada cerita sakti-sakti itu. 40.000 tentaranya Imam Mahdi yang bakal bantu pembebasan Aqsa nanti jumlahnya 40.000. Itu semua hatinya bersih. Hatinya bersih. Jadi hati-hati tuh, cuma 40.000 tuh ya. Cuma 40.000 tuh. Mau kasih tahu sama lu. 40.000. Masuk nggak lu di situ? Kagak mungkin kayaknya. Kalau takaran gue anggap orang yang wali itu yang masuk ke dalam golongan 40.000 itu. Selebih dari itu gue anggap wali, biasa-biasa aja itu semua. Nggak ada yang istimewa di mata Anda. Sementara ini yang istimewa di mata Anda cuma orang yang alim udah. Soebul hikmah kayak mau yang sakti-sakti biasa aja mata Anda. Wong ilmunya nggak bisa nyelamatin diri dia besok. Fil mauqufatil a'dham dia nggak bisa nyelamatin dia. Di hari persidangan yang agung itu, di waktu dihadapin sama Allah Ta'ala berdua besok, nggak bisa nyelamatin dia, itu saktinya. Makanya kalau belajar tasawuf, kalau cari cerita wali jangan cerita hebatnya, cerita mujahadahnya, cerita prosesnya kayak apa, itu yang digali itu. Kamu jangan dengar pas beliau enaknya juga kan menurut kamu. Kamu nggak tahu realitanya beliau jalanin kehidupan kayak apa itu pas jadi wali. Berapa tahu? Syekh Bakar bin Salim kalamnya fakar, tapi hidupnya jauh dari dunia itu, miskin. Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad, kamu kan tahunya beliau buta irsyad. Kamu tahu nggak beliau buta? Jalanin hidupnya orang buta kayak apa itu? Enggak paham. Yang orang sekarang yang dicari tahu apa? Oh, dia wali, buta juga ngeliat. Nggak gitu juga Pak Ul. Nggak begitu juga. Beliau tetap menampilkan sisi kemanusiawiannya. Orang sekarang kan mikir wali itu kalau doa mustajab, sekarang minta, sekarang gobol. Dia lupa tuh Nabi itu minta berhajat sama Allah, kadang dikobol, kadang-kadang. Nabi nih yang dibahas di kitab ini as-sholatu ala Nabi ini Nabi. Doanya kadang digobol, kadang-kadang sama Allah. Kenapa? Di situ letak kesempurnaannya Nabi. Kalau Nabi setiap kali doa dikabul sama Allah, setiap kali doa dikasih sama Allah.
sembah nanti sama orang. Di sini Allah jaga beliau biar nggak dituhankan sama pengikut-pengikutnya seperti pengikut-pengikutnya Nabi Isa. Biar nggak ngerti itu. Makanya kan Anda bilang, oh saya mah ngeliat orang sakti, ya yang alim pokoknya, yang alim nggak sakti buat saya biasa aja. Wong Nabi yang bilang kok bukan saya. Manusia yang mulia yang agung cuma orang alim, Imam Baqi, Ahmad, benar nggak? Selebihnya apa? Serangga kata Nabi, telaler, pangkatnya di situ, udah kata Nabi, bukan kata saya. Kata Nabi. Imam Baqi Ahmad. Selebihnya apa? Selebihnya serangga. Gak ada artinya. Pilihannya cuma dua berarti kamu jadi orang alim, kalau enggak kamu jadi pecinta orang alim, gak bisa. Kalau enggak kamu Ahmad juga itu. Berarti enggak tuh? Bocah, orang yang ngaji yang berisik depan. Ngerti nggak? Jadi nggak usah ketipu. Yang kayak begitu-begitu tuh masuk fitnah akhir zaman ya. Lu ngeliat orang makan gerobak lu diem aja udah. Nggak usah disembah. Beneran? Oh, banyak. Lu ngeliat yang begitu lu diemin, nggak usah dihawir. Biasa itu biasa. Kalah sakti sama orang zaman dulu. Sakti-saktinya orang sekarang gak ada yang ngalahin Samiri. Tahu Samiri? Hah? Semua kitab di bumi dihafal. Baca langsung hafal. Jangan kitab di bumi. Saking habis kitab di bumi ini udah dihafal semua. Diintip Lauhil Mahfuz itu. Dia bisa intip Lauhil Mahfuz, dia hafal itu tulisan apa yang ada di Lauhil Mahfuz dari takdir. Makanya dia bisa itu nyantet Nabi Sulaiman, Nabi Musa. Nabi Musa gurunya disikat sama dia. Gurunya bisa diasingin 40 hari di rawa-rawa sama dia dikunci. Nabi ini Nabi Rasul. Makanya orang sekarang sih gak ada apa-apanya Mas Hamidi. Ya lu segitu-gitu doang ilmunya. Kan? Iya. Wallahi anak nganggap orang tuh biasa aja. Wallahi Nabi. Mau yang katanya lagi diam, wah ini saya datengin bulan nih, alah biasa aja. Ngerokok aja yang enak. Rokok ngopi yang enak deh. Kecuali lo ngomong ilim, gue antepin lo ngomong ilim. Nah, lo lihat kalau guru gue datang ke rumah gue, lo lihat gue ngaji, lo nggak gue hawin. Baru gue sambut gue ngaji yang benar, wah ada udah zen. Guru gua Habib Umar ini kurang wali apa coba? Sampai dibilang sama beberapa ulama, Masallahumma, paus, anda takut jadi fitnah. Oh wali wajib, yusir sirrohu, disembunyiin, diikhfa itu. Yukhfa'an uyunin nas, disembunyiin dari pandangannya manusia. Nggak boleh ditampilin. Makanya ada pesan-pesan namanya ente, jangan ketipu akhir zaman, hati-hati. Ntar rusak tuh akhir batin itu rusak. Nah ini bagus ngaji sama Sayyidul Walid. Sobari ngaji sama Sayyidul Walid kayak Brahman Segaf. Itu nggak pernah nginjak Hadramut setahu anak itu. Tapi waktu anak di Sewon itu, orang-orang Sewon, habaib Sewon itu menjulukin Sayyidul Walid itu Bahrul Fahama ya. Saya nggak pernah ketemu Sayyidul Walid secara zahir, saya nggak pernah. Nah, makanya, tadi ngomongin apa nih? Jadi kemarin kalau kemana jadi? Sebelum ngomong apa sih? Samir. Tentang Musa Samiri. Oh iya. Udah, terus kemana dari? Nabi Musa diasingin. Hah?
Iya enggak udah terus maksudnya setelah itu apa? Kalau cerita Samiri anak tahu, jangan dikasih tahu lagi kamu ngajarin saya namanya. Yang ngasinin laut siapa itu? Siapa yang ngasinin laut? Yang ngasih garam ke laut siapa? Oh itu aja nggak tahu jawabannya kok. Terus maksudnya cerita itu kemana tuh yang ngomong tadi? Ya, awal hasil kayak gitu dah intinya. Akhir zaman hati-hati. Akhir zaman hati-hati. Nah, kita lanjutin lagi selesai. Nah, Rasulullah SAW bilang juga nih istimewa. Man ta'alama baban minal ilmi ya'malu bihi wa lam ya'mal bihi kana afdalah min an yusalli alfa raka'atin tatawu'an. Siapa orang yang belajar satu bab aja dari ilmu, mau diamalin kek, mau dia nggak amalin kek, pokoknya mempelajari satu bab itu lebih afdal daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Istimewa kan? Istimewa lah. Amalan paling top itu. Dan terakhir Rasulullah bilang apa? Man zara aliman faka'annama zarani. Siapa orang yang menziarahi silaturahim ke rumah orang alim, maka seakan-akan dia itu ziarah kepadaku, kata Rasulullah. Lompat nih kita. Sallu ala Nabi. Wa man safaha aliman faka'annama safahani. Siapa orang yang salaman sama orang alim, maka seakan-akan dia salaman denganku, kata Rasulullah. Paman jalasa aliman faka'annama jalasani fid dunya. Siapa orang yang duduk bersama orang alim di dunia, maka seakan-akan dia duduk bersamaku di dunia. Di dunia. Paman jalasani fid dunya ajlastuhu ma'i yaumil qiyamah. Siapa orang yang duduk bersamaku di dunia, maka besok di hari kiamat, di hari kiamat, aku yang akan dudukin dia bersamaku, kata Rasulullah. Duduk sama orang alim seakan-akan duduk sama Rasul. Seakan-akan duduk sama Nabi di dunia ya. Ajib hadirin ini ajib. Nabi tahu bakal banyak umatnya yang nggak mampu duduk, nggak nututin duduk sama Nabi. Wes gampang. Kalau kata Nabi kan berarti siapa orang yang mau duduk sama aku, duduk sama orang alim. Yang mau ngerasain duduk sama aku di dunia, duduk sama orang alim. Karena bagian orang-orang yang pernah duduk bersamaku di dunia itu, aku yang akan dudukin mereka bersamaku besok di hari kiamat. Allahu a'lam.